Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Roh Kudus, selamat pagi. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu. Terima kasih buat akhir minggu ini Tuhan, kami tetap ada di dalam rumah-Mu, meninggikan Engkau, memuji Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Dan kami percaya ada berkat yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau siap memberkati kami, melawat kami, memulihkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sekarang siapkan hati kami, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami, untuk kami mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan menangkap akan firman Tuhan yang kami dengar. Biar ini menjadi sebuah rema dalam hidup kami. Menjalani hari-hari di depan kami tetap kuat dalam segala apapun yang kami hadapi. Karena ada firman yang menuntun kami, menguatkan kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu di tempat ini. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun yang sedang streaming PW pagi hari ini. Saudara, hari ini saya akan share kepada saudara semua dengan sebuah judul, yaitu fokus hal terpenting. Kita baca dulu satu ayat firman Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan seterusnya saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan Allah yang hidup." Saudara, saya percaya saudara sudah sering bolak-balik membaca ayat ini, bahkan mungkin sudah dengar, bahkan hatam ya istilahnya, sudah hafal cerita tentang Daud dan Goliat. Tetapi saya tidak akan bicara tentang Daud dan Goliat, saya akan bicara pada sisi yang lain. Izinkan saya bercerita sebuah kisah. Ini sebuah kisah yang ya boleh dibilang nyata ya nyata, enggak ya enggak. Anggaplah ini sebuah cerita, saudara. Suatu ketika ada sebuah perguruan silat, ya di sebuah tempat ada perguruan silat, dan di situ ada seorang guru silat yang sangat luar biasa, ilmunya sangat tinggi sekali, dan dia mempunyai 2 orang murid kesayangan. 2 orang murid ini hasil didikan dari guru yang sangat luar biasa. Dan 2 murid ini selalu berlatih dengan tekun, setiap hari berlatih, pagi, siang, sore berlatih. Sehingga kedua murid ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa dan berimbang ilmunya. Karena 2 orang murid ini adalah orang yang sangat dekat dengan guru ini. Nah, suatu ketika saudara, guru ini karena sudah usianya semakin lanjut, sudah semakin tua, maka dia harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan perguruan silat ini kepada salah satu dari 2 orang muridnya. Karena mereka berdua adalah dari sekian murid yang ada, 2 ini paling memungkinkan untuk meneruskan kepemimpinan perguruan silat. Tetapi yang menjadi masalah bagi guru ini adalah dia bingung bagaimana cara menentukan siapa yang menjadi ketua perguruan silat berikutnya. Karena keduanya ilmunya sama. Kalau ditanding dua-duanya selalu imbang, saudara. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jadi guru ini bingung. Kalau disuruh sweet ya nggak mungkin ya. Dikoclok begitu siapa yang keluar kayak arisan juga kayaknya nggak fair. Jadi guru ini berpikir gimana caranya supaya saya bisa menentukan dengan tepat siapa yang berhak meneruskan perguruan silat. Singkat cerita, guru ini kemudian memanggil kedua anak ini, kedua muridnya, saudara. Kemudian dia berkata begini, "Nak, kalian berdua adalah murid-murid saya yang paling luar biasa. Ilmu kalian hebat. Kalian adalah murid-murid yang sangat rajin, sangat luar biasa. Tekun berlatih, pagi siang, seluruh tenaga kamu keluarkan untuk berlatih. Selalu taat pada instruksi guru. Tetapi guru ini sudah tua. Jadi mau tidak mau harus lengser." Ya, zaman dulu kan belum ada pemilu, saudara. Jadi harus lengser, mau tidak mau harus digantikan oleh salah satu di antara kalian. Dan jujur, guru tidak bisa milih asal tunjuk, nggak bisa, nanti bisa protes.
Maka cara satu-satunya adalah uji nyali. Wah, muridnya kaget. Aduh, uji nyali. Suruh apa nih? Terjun payung atau suruh nyebrang laut gitu. Kemudian gurunya berkata, tenang. Caranya gampang sekali. Tugas kalian simple sekali. Nanti besok pagi kamu cek di dapur kita itu kayu bakarnya sudah mau habis. Dia bilang, kayu bakarnya udah mau habis. Jadi tugas kalian berdua adalah besok pagi kalian harus cari kayu bakar. Wah, begitu gurunya bilang harus cari kayu bakar, dua murid saling colek. Gampil. Nah, saudara kan gitu kan kalau anak zaman sekarang, kayu bakar kecil gitu. Enteng. Kalian harus cari kayu bakar. Kalian harus bangun pagi, dikasih waktu 4 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Siapa yang mengumpulkan kayu bakar paling banyak, datang sebelum jam 10 pagi, maka dia akan menjadi pemimpin yang baru perguruan silat ini. Kemudian ditanya, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, karena tugasnya gampang. Oke, tidak ada pertanyaan, baik. Sekarang saya kasih kamu modal. Modalnya adalah golok. Satu anak dikasih 1. Murid yang pertama dikasih golok, murid yang kedua dikasih golok. Oke, sekarang sudah dikasih golok semuanya. Ingat besok jam berapa? Jam 6 guru. Pulang jam berapa? Jam 10. Oke, sekarang silakan tidur. Kedua murid ini kemudian dia balik ke tempatnya dia, ya ke baraknya atau ke kamarnya dia. Kemudian besok pagi jam 6 kurang seperempat, dua murid ini sudah datang menghadap gurunya. Selamat pagi guru. Good morning sir. Wah gitu kan, selamat pagi. Wah gurunya berkata, wah kalian rajin sekali ya, pagi-pagi sudah bangun. Kemudian, iya dong guru, kan kita akan kerja untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin perguruan silat ini. Oke baik, kemudian guru bertanya kepada murid yang pertama. Bagaimana murid yang pertama? Kamu siap? Murid yang pertama berkata, siap guru. Oke, kalau begitu silakan berangkat. Kemudian murid yang pertama berangkat dan dia colek temannya yang kedua, murid yang kedua. Dia bilang begini, gua pasti menang. Wah, kan agak sedikit percaya diri. Murid yang pertama berangkat keluar dari padepokan, kemudian gurunya panggil murid yang kedua. Oke, murid yang kedua, gimana kamu sudah siap? Siap guru. Oke, sekarang kamu berangkat. Karena tidak ada yang dicolek saudara, dia hanya bilang begini, semoga barang ini berguna buat saya. Dia berangkat saudara keluar. Gurunya menunggu berjam-jam, was-was. Siapa ini yang menang ya? Nih dua anak ini hebat-hebat semua ilmunya. Siapa yang nanti jam 10 datang dengan hasil yang terbanyak? Karena siapa yang paling banyak mengumpulkan kayu bakar, dia yang akan menang saudara. 1 jam ditunggu, 2 jam ditunggu, gurunya menunggu dengan sabar. Sampai akhirnya jam 9.45 datanglah murid yang kedua yang keluar paling akhir. Dia datang dan berkata, guru selamat pagi. Selamat pagi, wah kamu sudah datang nak. Guru saya mau laporan, saya berhasil mengumpulkan 2 ikat kayu bakar. Banyak saudara, wah keren, bagus. Taruh di situ nak, taruh di situ. Kemudian kamu tunggu di sana. 10 menit kemudian saudara, jam 9.55 datang murid yang pertama. Dia datang dengan pedenya. Selamat pagi guru, selamat pagi. Mana hasilmu nak? Ini guru. Dia hanya membawa 1 ikat kayu bakar. Kemudian murid yang pertama lihat temannya. Wah teman saya dapat 2. Saya dapat 1. Saya pikir saya orang pertama nyampe. Saya pikir saya orang pertama yang datang paling banyak bawa kayu bakar. Ternyata dia hanya bawa 1 ikat kayu bakar. Singkat cerita guru berkata, kamu nak yang kedua, murid pertama kamu kalah sama teman kamu murid yang kedua. Karena kamu hanya bawa 1 ikat. Akhirnya dengan legowo murid ini salaman, ya sudah. Tongkat estafet kepemimpinan jatuh kepada murid yang kedua. Gurunya menyerahkan. Ketika guru ini menyerahkan tongkat ini, guru ini penasaran, dia bertanya, nak bolehkah Pak Guru bertanya? Bolehkah Suhu bertanya? Oh boleh Suhu. Dia tanya kepada murid yang kedua, murid yang pertama, yang kedua dulu yang datang lebih awal ditanya, nak gimana ceritanya kamu kok bisa bawa 2 ikat? Dia bilang, Suhu,
ketika tadi malam suhu kasih saya golok, saya melihat ternyata golok yang suhu kasih itu tumpul. Jadi saya masuk ke kamar, saya berpikir kalau saya bawa golok ini tumpul, saya bisa nggak menang. Karena apa? Karena goloknya tumpul. Jadi saya tidur lebih cepat, kemudian saya bangun lebih pagi. Saya bangun pagi-pagi guru, sebelum jam 6 saya udah bangun. Kemudian saya keluar padepokan dan saya cari batu untuk asah golok saya. Saya nemu batunya, kemudian saya mulai asah golok saya guru sampai tajam. Kemudian saya berpikir begini, kalau saya pegang golok, saya pegang untuk tebang kayu, lama-lama golok saya juga bisa tumpul. Maka saya memutuskan membawa batu asahan ini di kantong tas saya. Siapa tahu nanti di tengah jalan ketika saya sedang bekerja, saya perlu batu ini. Maka saya bawa guru. Oh, gurunya manggut-manggut. Oh, ya. Oke. Ngerti, paham. Oke, good. Kemudian ditanyalah kepada murid yang pertama yang telat tadi. Kalau kamu gimana, nak? Kok kamu cuma bawa satu? Dengan lemes anak ini bilang begini, guru, jujur ketika guru kasih saya golok, saya hanya berpikir ini cuma sekedar golok. Jadi saya nggak perhatikan golok itu kayak apa. Saya nggak perhatikan golok itu tajam apa tidak. Kemudian saya ambil, saya bawa ke kamar, saya masukin ke tas, saya siap-siap. Karena saya harus cari kayu bakar yang banyak, maka fokus saya adalah bagaimana stamina saya kuat. Maka saya tidur, kemudian saya bangun pagi dan saya menyehatkan badan saya senam pagi sebentar supaya badan saya sehat dan badan saya kuat. Tidak lupa saya sarapan, minum vitamin dan sebagainya. Tapi ternyata guru, ketika saya mulai tebang pohon, saya mulai cari kayu bakar. Karena golok saya tumpul, saya kepegelen guru, saya kecapean. Baru tebang beberapa, saya istirahat. Baru tebang beberapa, saya sudah kelaparan, saya kecapean. Karena golok saya tumpul dan tenaga saya terkuras. Sehingga saya hanya kumpulkan satu ikat dengan waktu yang guru sudah berikan 4 jam. Kemudian gurunya berkata, jadi kamu tahu di mana letak kekalahanmu? Murid ini berkata, saya tahu. Apa kata gurunya? Saya tidak fokus dengan apa yang terpenting yang guru berikan buat saya. Saudara, cerita ini sederhana sekali sebetulnya. Tetapi ini menjadi sebuah inspirasi buat saudara dan saya. Saudara, Daud dia masih muda. Daud itu ditugaskan oleh bapaknya, dipanggil oleh bapaknya untuk menjadi gembala. Seluruh anak Isai, ya, yang gede-gede kakak-kakaknya jadi tentara. Hanya Daud yang tidak jadi tentara. Dia ditugaskan hanya menjaga kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Tetapi yang saudara harus belajar dan mengerti dan paham, ada sebuah panggilan penting dalam hidup Daud, yaitu dia menjadi gembala kala itu, sebelum dia jadi raja. Yang dia lakukan adalah dia fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. 3, 4 atau 2-3 ekor dia jaga benar-benar. Dia tidak main Instagram ketika jaga kambing domba. Dia nggak selfie, ya, dia nggak stalking saudara. Dia jaga benar-benar, dia fokus dengan panggilannya. Saya adalah gembala, ditugaskan oleh ayah saya jaga kambing domba ini. Jangan sampai mati, jangan sampai dimakan beruang, jangan sampai dimakan singa. Dia jaga dengan benar. Bahkan di ayat itu kalau ada singa beruang yang menerkam kambing domba saya, wah urusannya panjang kata Daud. Tak jambak, tak tarik janggutnya, tak puter, tak pelintir, tak bunuh. Kenapa saudara? Karena Daud ngerti, Daud tahu panggilan dia kala itu, tugas dia adalah gembala. Dia nggak mikir begini, enak kakak gua ya. Di medan perang gagah, jadi tentara, keren. Ngadepin musuh, dihormati banyak orang. Lah saya ada di padang, tidak ada orang yang tahu. Mending gembala domba, kambingnya banyak, puluhan, ratusan. Lah ini cuma beberapa ekor, beberapa gelintir yang tidak ada artinya sebetulnya. Tetapi Daud mengerti itu adalah yang terpenting yang Tuhan percayakan dalam hidupnya untuk dia jaga dan dia perjuangkan. Saudara, hari-hari ini kita sedang on position, amin.
Ketika Daud menjadi gembala, dia on position. Dia waspada, dia fokus, dia lihat siapa yang mau coba ganggu kambing domba saya. Siapa yang mau ganggu harta kesayangan ayah saya. Maka siapapun yang mengganggu dia akan lawan dengan caranya. Dia bertaruh nyawa walaupun sama beruang sama singa, dia nggak takut saudara. Dia on position, dia on call, dia tahu saya gembala. Saya harus jaga kambing domba ayah saya. Saya nggak ngurusin kakak saya jadi tentara. Saya nggak ngurusin kakak saya mau perang, mau menang, mau apa. Saya nggak pikirin. Yang penting tugas saya adalah gembala, saya jaga dengan baik. Saudara, setiap saudara punya panggilan, amin. Ada yang sudah tahu panggilannya? Ada yang masih pusing, bingung, aduh bingung. Baca lagi di depan saudara ada denahnya. Baca lagi kriterianya. Saudara, buat saya panggilan itu adalah strength, kekuatan. Amin. Kekuatan secara spiritual, kekuatan secara rohani yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, dan itu yang harus saudara pertanggungjawabkan, yang harus saudara kembangkan, yang harus saudara maksimalkan. Amin. Kalau saudara panggilannya penuai, maka saudara yang terpenting dalam panggilan saudara adalah siapa? Jiwa-jiwa, betul? Saudara nggak usah ngurusin gini, aduh enakan tentara ya, enakan mempelai ya. Saudara nggak usah pikirin itu. Saudara juga mungkin ada tentaranya di situ. Saudara juga mungkin ada panggilan mempelainya, tetapi tidak dominan. Banyak orang pengen semua, imam-imam, pilar-pilar, penuai-penuai, tentara-tentara. Kemudian semuanya nggak maksimal. Jadi imam gak maksimal, jadi penuai tidak maksimal, jadi tentara gak maksimal. Kenapa? Karena saudara tidak fokus dengan panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saudara mau ngapain? Hari ini saudara, nanti malam, sore kan, kita mulai berdoa 15 jam. Kalau saudara yang belum benar-benar firm dengan panggilanmu, doa sama Tuhan, Tuhan engkau taruh apa dalam hatiku? Dan ketika engkau sudah yakin, maka Tuhan akan memperlengkapi saudara. Dengan karunia, dengan talenta, dengan kemampuan ilahi. Untuk saudara on position dengan panggilanmu. Dan saudara siap. Kemanapun Tuhan utus, kemanapun Tuhan perintahkan, saudara siap dan saudara sudah ready. Karena apa? Karena saudara sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan panggilan yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara. Jadi saudara nggak usah pusing dengan yang lain. Kalau saya panggilannya imam misalnya, ayo fokus dengan apa yang sudah Tuhan taruh bagi seorang imam. Tentara ada bagiannya, pilar ada bagiannya. Jadi saya nggak boleh dong ikut perang. Boleh saudara ya. Tapi jangan karena saudara pengen ikut perang terus, pengen jadi tentara, kemudian panggilan sesungguhnya sebagai seorang imam saudara tinggalin. Nanti akhirnya berantakan semua, saudara nggak dapat apa-apa. Bayangkan kalau semua panggilan ini bekerja serentak, bekerja bersinergi, bekerja dengan sungguh-sungguh fokus. Bayangin saudara, apakah kita percaya bahwa lawatan itu akan segera terjadi? Kalau semua kita bergerak, berfokus kepada apa yang sudah taruh, yang Tuhan sudah taruh dalam hidup setiap saudara. Daud fokus ngurusin kambing domba. Dia bertaruh nyawa kalau sampai ada beruang singa yang mengganggu saudara. Dia gak mikirin hal yang lain. Makanya dia bisa bilang sama Saul waktu itu, Tuanku, saya ini gembala, masih cilik, gembala muda, gak ada artinya apa-apa. Tapi untuk urusan menghadapi singa, beruang yang coba ganggu kambing domba piaraan saya berdiri paling depan. Apalagi menghadapi orang yang satu ini, yang tidak bersunat, yang menghujat nama Allah Israel yang hidup, saya gak takut. Kenapa Daud bisa punya satu kekuatan? Karena dia fokus dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Sebelum dia jadi raja, Tuhan percayakan dia jadi gembala. Amin saudara. Ketika dia pegang itu
Itu adalah high callingnya dia waktu dia muda. Maka ketika Tuhan melihat ketulusan hati Daud, dia utus Nabi Samuel untuk mengurapi Daud jadi raja. Kenapa bukan kakaknya? Kenapa bukan kokohnya yang hebat-hebat, tinggi, besar, perawakannya, gagah, ganteng, kuat? Kenapa Tuhan jatuh cinta sama Daud? Karena Daud tahu panggilan hidupnya. Daud tahu posisi dia ada di mana. Dia nggak bergeser sebelum Tuhan geser dia, saudara. Amin. Dia ada di posisinya sebagai gembala. Sampai akhirnya Tuhan berkata, stop Daud, sudah selesai kamu jadi gembala. Sekarang posisimu berubah, engkau jadi raja Israel. Maka dia berubah posisinya menjadi raja. Dan ketika dia jadi raja, dia tuntaskan tugasnya dengan baik. Dia udah gak mikir lagi bahwa dia seorang gembala. Enggak, sekarang dia raja, ya jadi raja, saudara. Kalau dulu waktu kecil dia jadi gembala, dia gak mikir jadi raja, dia gak mikir jadi tentara. Saya gembala, ya sudah, saya harus selesaikan panggilan saya sebagai gembala. Tugas saya sebagai gembala. Kalau Tuhan nanti berkata, stop Daud, sudah selesai tugasmu sebagai gembala. Sekarang aku promosikan kamu jadi raja. Maka Daud berkata, yes, aku on position di tempat yang baru. Aku jadi raja, aku tuntaskan sebagai raja. Amin, saudara. Jangan bergeser dari panggilanmu karena saudara lihat enak yang di sana ya, enak yang di sini ya. Udahlah ganti. Ganti kayak milih apa, saudara. Maka sebuah panggilan bukan bicara seperti saudara tes psikologi. ABCDE keluar, oh kepribadiannya melankolis misalnya. Bukan hanya itu, saudara. Panggilan itu bicara strengthen, kekuatan secara ilahi yang Tuhan taruh di hati saudara. Kalau panggilan saudara penuai, maka yang saudara cari, yang saudara kejar adalah jiwa-jiwa. Kalau panggilan saudara mempelai, maka yang saudara kejar, yang saudara lakukan lebih banyak adalah bagaimana menyenangkan duduk diam di hati Tuhan, di hadirat Tuhan. Ya, seorang penuai bisa nggak jadi mempelai? Ya bisa, tapi kadarnya mungkin tidak sekuat dia sebagai penuai. Dia nggak kuat mungkin duduk jam-jaman doa gitu, dia nggak kuat, saudara. Sama mempelai juga mungkin untuk dia perang, ya jadi tentara, perang, wah mungkin dia bisa, tapi tidak sekuat seorang tentara, saudara. Amin, saudara. Sama ketika saudara punya anak. Anak itu kan kalau sekolah ada namanya tes minat bakat, betul? Di Terang Bangsa kalau anak kelas 10 masuk dites minat bakatnya, dites kepribadiannya, dites gaya belajarnya. Maka muncul hasilnya, gaya belajar anak ini adalah auditori. Paling besar skalanya 80%. Sisanya apa? Sisanya adalah misalnya kinestetik, ada lagi sisanya adalah visual. Jadi artinya apa? Mama harus tahu anak ini gaya belajarnya auditori. Dia kalau belajar supaya cepat nangkep harus dengar kupingnya. Jangan dimarahin kalau anaknya belajar sambil dengerin musik. Jangan dimarahin kalau anaknya baca buku sambil ngomong. Bla 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 bla. Terkadang orang tua nggak tahu, dia marahin anaknya. Nah, kalau baca tuh mulutnya jangan ngomong, dalam hati. Benar nggak? Dia auditori, Bapak Ibu. Kalau anak auditori, dia sepertinya mainan handphone. Tapi begitu ditanya dia ngerti. Kenapa? Karena kupingnya yang dominan, bukan matanya. Sama seperti panggilan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada bagian yang dominan dalam hidup saudara, ada bagian yang kurang dominan. Berarti yang kurang dominan ini bagaimana? Ya sudah gak apa-apa, gak usah dipusingin. Fokus kepada yang dominan dalam hidup saudara. Asah itu dengan baik, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maksimalkan itu. Maka saudara akan berhasil dalam pelayanan saudara. Sama dengan anak saudara yang tadi. Kalau dia visual gaya belajarnya, maka dia akan senang dengan gambar. Dia akan senang dengan warna, dia senang lihat film, dia senang lihat visual. PowerPoint lah, apa segala macam. Disuruh baca dia nggak mau, matanya nggak kuat. Nah itu yang Tuhan taruh buat kita. Panggilan itu seperti saudara dites psikologi dalam dunia pendidikan. Saudara lebih condong kemana? Saudara kuat di mana? Kalau saudara kuat sebagai seorang imam, maksimalkan panggilan imammu. Amin, saudara. Jangan ngamprak-ngamprak. Ya,
Bukan berarti tidak boleh. Sekali lagi ya, bukan saya nggak boleh dong kalau saya mau ikut perang, nggak boleh. Boleh. Tapi ingat, fokuskan, maksimalkan. Nanti kalau ngacak terkadang nggak maksimal saudara, pelayanan saudara. Benar nggak? Sebagai seorang imam musik, imam altar, panggilanmu fokusnya apa? Keyboard misalnya. Ya fokuslah dengan keyboard. Jadilah seorang pemain keyboard yang handal, yang keren. Tapi saya mau jadi pemain drum. Gak usah pusing, udah ada Rinto. Saya mau jadi pemain bass, gimana? Udah ada Bang Leo, biar Bang Leo yang pinter. Fokuslah kepada apa yang Tuhan taruh, tools yang Tuhan kasih. Maka pelayananmu akan sangat luar biasa. Saya nggak bisa jadi seperti Miss Ina, saya nggak bisa menjadi seperti Mami Nani, saya nggak bisa menjadi seperti Koheri, nggak bisa. Niru-niru dikit ya mungkin bisa, tapi menjadi seperti dia kadarnya susah. Nggak bisa. Demikian juga misalnya orang lain nggak bisa pengen jadi seperti saya. Kenapa? Karena kita punya keunikan, punya kelebihan, punya kekuatan masing-masing. Nggak usah minder. Gak usah kecil hati. Kalau misalnya, ya saya cuma jadi penuai, cuma ngurusin jiwa-jiwa, tugasnya cuma nginjil aja. Ya gak apa-apa, upahnya sama kok 1 dinar. Yang berdiri di sini, sama yang doa di rumah, sama yang doa di taman, mendoakan kegerakan, mendoakan hamba-hamba Tuhan, upahnya sama. Tuhan gak lihat saudara, yang penting Tuhan bilang kerjakan. Nah, aku kasih kamu golok ini. Ingat, jangan lupa bawa batu asahnya. Jadi ketika engkau berjalan, tumpul, asah lagi. Ketika engkau berjalan, capek, asah lagi. Amin saudara. Hari-hari ini mari Bapak Ibu, saudara-saudara, belajar seperti Daud. Daud on position ketika dia sebagai gembala. Ketika dia jadi raja, dia juga on position. Dia tuntaskan sebagai raja. Saul gagal jadi raja karena dia tidak on position, dia tidak tahu panggilan tertinggi dalam hidupnya. Dia hanya iri sama Daud, yang dia urusin cuma iri. Kenapa Daud begini? Kenapa Daud begini? Kenapa Daud begini? Padahal dia adalah raja yang ditunjuk oleh Tuhan. Kalau misalnya Saul tahu panggilannya yang tertinggi, dia ngerti apa yang dia harus kembangkan dan dia harus kerjakan, dia tidak mungkin berakhir tragis, saudara. Tapi Daud tahu, Daud ngerti dari mulai zaman dia kecil sampai dia diangkat Tuhan jadi raja. Bahkan Tuhan berkata Daud adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Walaupun dia pernah berbuat salah, walaupun dia pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi hatinya bisa sentuh hati Tuhan. Saudara, come on, hari-hari ini apa panggilanmu? On position. Siap gerak, siap tentara, siap. Jangan tentara siap. Celingak, saudara. Imam siap. Siap pergi, siap. Penuai siap. Siap pergi. Nggak jawab saudara ya. Siap pergi, siap. Ya. Siap pergi lagi ke pulau-pulau. Amin. Begitu disuruh pergi, ayo pergi. Aduh, nggak bisa. Ya kalau saudara memang sudah memutuskan panggilanmu itu, ya saudara harus siap on call, on position. Sama kayak polisi kan. Polisi itu kan on call. Kalau komandannya bilang menghadap, nggak bisa bilang gini, bentar komandan mau ke WC dulu. Nggak bisa, urusan WC nomor 2, ngadep komandan dulu saudara. Pergi sana, pergi. Kemarin saya ketemu dengan salah satu orang tua murid, ya Miss Inaya, cerita panjang lebar, hampir 3 jam saudara. Dia seorang tentara saudara. Dia ditugaskan ke Libanon sebagai tentara perdamaian Indonesia. Dia cerita, itu yang namanya perang, itu namanya bom, rudal, roket itu di atas kepala Pak. Tung. Apa dia bilang begini, jangan Pak Komandan, jangan. Mendingan saya membangun rumah aja lah, atau saya membangun desa aja, jangan dikirim ke Libanon. Ya nggak bisa. Dia tentara, abdi negara.
Dia tanda petik dikontrak mati sama negara. Apapun resikonya dia siap berkorban bagi negeri. Kalau komandan bilang kamu berangkat sebagai tentara, pergi kemana? Libanon. Siap komandan. Apapun yang terjadi di sana, ya entah itu masih hidup, entah nanti mati, ya dia sudah pasrah saudara. Dia bilang itu kayak mainan petasan, dor. Wah, ya. Bahkan dibilang begini, tentara Indonesia itu paling hebat. Tentara yang lain lari, tentara Indonesia tetap tegar, kuat. Wah, maka kita bersyukur. Indonesia itu, jangan dikira Indonesia jeleknya terus. Tentara Indonesia keren-keren saudara. Wong ada bom aja orang Indonesia mah selfie. Gimana ceritanya? Iya kan? Coba orang lain begitu bom, kabur, sembunyi. Orang Indonesia selfie. Ada orang kecelakaan, jeder, orang yang gelimpang mati di tengah jalan. Orang Indonesia ngapain? Dipoto, di video, Instagram live. Guys, ada kecelakaan guys. Ini korbannya. Bukannya nolong, bukannya apa, malah selfie dulu, foto dulu. Coba ada kebakaran, apa yang terjadi? Makanya sekarang ada bencana alam apapun, Indonesia paling cepat. Hitungan detik orang udah tahu, sampai ke seluruh dunia. Kenapa? Paling cepat. Paling cepat. Hebatnya Indonesia salah satunya adalah berani, nggak takut. Makanya saudara sebagai anak-anak Tuhan harus berani. Amin saudara, jangan takut. Ya, aduh takut gimana ya? Ya tenanglah, Tuhan beserta. Kenapa Daud bisa berhadapan dengan Goliat? Karena dia tahu posisinya. Amin. Dia tahu panggilannya. Dan ketika saudara panggilan imam, Tuhan perlengkapi. Panggilan saudara tentara, Tuhan perlengkapi. Tuhan kasih goloknya. Nih senjatamu, asah, gunakan. Setiap kita akan dikasih sama Tuhan perlengkapan senjata rohani. Tinggal bagaimana saudara menggunakan, bagaimana saudara merawat, bagaimana saudara memaksimalkan, itu adalah bagian saudara. Amin saudara. Jangan pernah lelah, jangan pernah kecewa. Jangan pernah berkata, saya dari dulu begini-begini aja. Tetap segala sesuatu diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan upah yang terbaik. Amin saudara. Siap dengan panggilan saudara? Masih ada yang bingung? Wah, masih ada yang keder? Apa ya panggilan saya? Apa ya saya? Doa nanti sore 15 jam. Tanya Tuhan sebelum tanggal 1. Masih ada waktu. Jangan begini. Datangin pemimpin rohani. Bunda Nani panggilan saya apa ya? Panggilan kamu Steve. Lah kan cilaka saudara. Ya, panggilan itu saudara tanya dengan Tuhan. Cek dirimu. Kamu tuh apa nih? Strength dalam hidupmu tuh apa? Kalau saudara seorang pendoa yang penuh dengan belas kasihan, penopang gereja, penopang pelayanan, ya pilar misalnya. Kalau saudara orangnya senang dengan peperangan rohani, senang doa keliling, ya tentara. Udah gitu aja, paling simple. Sama kayak orang introvert, ekstrovert. Orang introvert lebih banyak diem. Jangan dijadiin dia marketing, nggak jalan. Oh introvert, anaknya pendiam jadi marketing. Kalau marketing tuh kayak Koheri, dapatnya banyak. Makanya sekolah bilang, cari orang tua asuh, pimpinannya siapa? Koheri. Dapatnya banyak. Kenapa? Itu passionnya, itu hatinya, itu skillnya, itu kemampuannya saudara. Dan itu dikembangkan, dilengkapi sama Tuhan, diurapi sama Tuhan. Apakah tidak menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Amin. Kalau di Sion ini, di Indonesia ini kita bergerak dengan semua panggilan yang ada, bersinergi, unity, paham dan tahu betul posisi kita. Tuhan berkata, anak-anakku on position. Ini akhir zaman, bentar lagi waktunya. Kalian siap sedia, gerakan lawatan Tuhan terjadi, maka kita harus sedia. Amin. Kita harus siap. Kapanpun Tuhan perintahkan kita, kita harus berkata, yes sir. Karena kita adalah hamba. Kita hanya hamba, kita hanya abdi yang tidak bisa nolak apa yang komandan kita perintahkan untuk kita kerjakan. Mari on position, mari bergerak,
Mari tahu dengan jelas panggilanmu, tahu dengan jelas karuniamu, talentamu, asah dengan baik, kembangkan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan membawa dampak yang luar biasa bagi bangsa ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semakin jelas apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya datang ke tempat ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah datang hari ini. Terima kasih buat orang-orang yang saat ini sedang dalam perjalanan dan sampai di tempat ini sebentar sore untuk ikut ambil bagian dalam doa 15 jam. Itu suatu anugerah saudara. Kalau tempat ini saudara boleh datang, saudara boleh menimba segala sesuatu ya. Suatu saat memang saya tuh mendapatkan penglihatan bahwa di depan ini tuh ada sumur yang sangat besar sekali dan airnya membual-bual. Dan saya tanya, loh kok sumurnya kok ada di sini ya, kok besar sekali. Diameternya tuh besar sekali dan membual-bual. Dan Tuhan katakan suatu saat nak, tempat ini akan dipakai oleh setiap orang untuk datang dan menimba air ini. Dan air yang membual-bual itu akan menyejukkan, memberikan sesuatu jawaban dalam doa, memberikan suatu kepuasan, memberikan suatu kelegaan. Itu mungkin sekian tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun lah ya. Saya mendapatkan penglihatan itu. Cuman ya saya simpan aja dalam hati saya. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Kalau dilihat pada saat itu persekutuan ya biasa-biasa saja. Kalau dilihat dibandingkan dengan pada saat itu dengan JKI yang di Holi, dibandingkan Mahanaim, bandingkan dengan AOC, wah rasanya nggak nyampe gitu ya. Tapi saya simpan semuanya itu dalam hati. Saya percaya apa yang dinyatakan Tuhan itu akan jadi kenyataan. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata saat-saat ini saya bisa merasakan iya ya, apa yang pernah dijanjikan bahwa tempat ini akan menjadi suatu sumur yang sangat besar dan membual-bual yang dapat memuaskan. Dan saat-saat ini saya rasakan ini kejadian gitu saudara. Banyak saudara dari luar kota datang untuk menikmati akan apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya percaya sebentar sore saudara akan menerima segala sesuatu. Hati disiapkan untuk benar-benar on position, fokus dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk sebentar sore. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami sudah ada sebagian yang sudah datang dari luar kota. Terima kasih Tuhan karena penginapan-penginapan di tempat ini, hotel-hotel di kota ini diberkati Tuhan dengan kedatangan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih buat kota ini. Terima kasih buat semua yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Kau siapkan hati kami untuk fokus dengan apa yang saat ini sedang menjadi bagian kami dan apa yang harus kami lakukan. Dan biar kami melakukan dengan maksimal, mengambil jatah kami dengan maksimal. Kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang kami dapat nikmati, baik dari hidup keluarga kami, hidup dari pelayanan kami, hidup di kota di mana Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapak karena Kau sungguh sangat baik atas hidup kami. Kami berdoa buat sebentar sore ya Tuhan, buat kami tidak ngantuk Tuhan. Inilah kerinduan kami. Berikan kami kekuatan sampai kami tidak ngantuk, tidak akan beranjak dari tempat ini. Kami akan mengatakan Tuhan kami mau fokus dan bayar harganya. Engkaulah yang akan memampukan kami, memberi kekuatan. Jiwa kami on fire terus. Tidak ada beranjak dari
tempat ini. Kami akan meraih segala sesuatu. Kami akan mendahulukan Engkau dan meraih Engkau Tuhan, sampai kami dapat menyenangkan hati-Mu, melebihi daripada semua makanan dan minuman yang disediakan. Bapa, berikan kepada kami hati yang seperti ini ya Tuhan, sampai kami boleh merasakan benar Tuhan, setiap kali kami akan mengambil air yang Kau sediakan kepada kami, yang air yang membual-bual anugerah dan berkat jasmani dan rohani. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan semua yang terbaik buat kami Tuhan di tempat ini, dan kami akan meraih semuanya. Bapa, buat kami hari ini mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu, menanti-nantikan lawatan-Mu. Kami percaya surga menyentuh bumi. Yang susah Engkau akan berikan penghiburan, yang mengalami banyak masalah Engkau akan berikan jalan keluar. Dan kami percaya penyembahan dan pujian kami yang naik di hadapan-Mu akan membuat semua pintu akan terbuka akan hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk masuk di dalam rencana-Mu pada hari Selasa, hari yang Kau nanti-nantikan, hari pergantian Tuhan. Ada sesuatu yang dinamakan new beginning. Ada yang Kau jadikan mengubah segala sesuatu. Kami percaya ini terjadi. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siapkan kami dalam segala perkara. Bapa yang di surga, kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan apa yang saat ini terjadi, segala rencana-rencana politik yang ada, semua isu-isu yang ada, semua kami persembahkan kepadamu. Bapa, Engkau beri ketetapan hati Tuhan. Beri ketetapan hati untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini masih menjalankan tugas sampai tanggal pertengahan bulan depan. Kami mau mempersembahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat, marifat, roh kebijaksanaan, kesabaran, supaya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Presiden yang terpilih dengan Wakil Presiden yang terpilih. Bapak, buat mereka menjalani kehidupan bersama-Mu Tuhan. Biar mereka takut kepadamu, buat mereka benar-benar mengerti apa yang harus mereka lakukan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk pemilihan Pilkada. Ini pun kami mohon Engkau ikut campur dalam negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu mengenai masalah, segala masalah yang bakal terjadi, megatrust, resesi maupun apapun juga Tuhan, peperangan yang saat ini sedang mulai hangat kembali. Bapa, kami hanya minta anugerah-Mu. Kami ada andil untuk dapat menjadi pendoa-pendoa untuk kedamaian buat bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau pegang kendali Tuhan dalam segala perkara, karena kami tahu otoritas tertinggi ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini waktunya kami minta kekuatan baru, kesehatan baru, daya tahan tubuh yang baru, kesetiaan yang baru, fokus yang daripada-Mu untuk menjalani kehidupan kami. Sehingga apa yang Kau janjikan dengan deklarasi kami ini untuk tahun 2024, kami menerima dengan utuh. Tuhan, sudah tinggal 3-4 bulan lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Kami mengucap syukur sampai dengan bulan ke-9 ini pemeliharaan-Mu sempurna. Janji-janji-Mu sudah banyak yang Kau genapkan. Kurang sebentar lagi Tuhan, kami minta sebentar lagi kami masuk ke dalam bulan ke-10.
kurang sebentar lagi Tuhan, kurang 3 bulan lagi. Kami minta penggenapan janji-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Biarlah pengurapan ini merupakan suatu kekuatan, perlindungan yang dari Tuhan. Dan ada sesuatu yang spesial di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang dibedakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat akan minyak ini Tuhan. Minyak pengurapan yang berasal daripada-Mu akan memenuhi akan seluruh kehidupan kami. Biarlah ada jaminan atas mata kami Tuhan, atas telinga kami juga, atas bibir mulut kami, hati kami. Tuhan tolong supaya kami semua ada di dalam rencana-Mu yang mulia. Engkau yang akan mematahkan, menghancurkan semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami boleh masuk dalam pemulihan pondok Daud, suatu pondok yang menyenangkan hati-Mu, pondok pujian yang sangat menggetarkan surga terjadi di tempat ini. Berkati tangan kami. Hari ini masih banyak perkara yang harus kami selesaikan dengan usaha kami ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang akan menyelesaikan semua pekerjaan kami. Dan semua berkat buat hari ini Engkau akan berikan kepada kami secara utuh Tuhan, dan berkelimpahan. Engkau berkati kaki kami ya Tuhan. Biar kaki kami ini berjalan dalam jalan-jalan yang sudah Kau tentukan. Sampai sore nanti, sampai kami boleh berada di tempat ini dengan tidak terlambat. Kami menanti-nantikan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat datang buat semua teman-teman dan semua anak-anak Tuhan yang bergabung di tempat ini. Tuhan memberkati saudara semuanya.